di ayat 181 surah Ali Imran ini tentang kita lihat dulu asbabun nuzulnya ya. Sebab kalau lihat asbabun nuzul ini tidak paham maksudnya apa. Yaitu menurut Ibnu Abbas ayat 181 Ali Imran ini pada suatu saat seorang pendeta Yahudi namanya Fanhas ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Lalu dia ngomong begini, kami tidak butuh Allah, dialah yang butuh kami. Kami lebih kaya daripada Allah. Ngomong yang hebat. Jika kaya tentu dia tidak akan berhutang pada kami. Seperti kata temenmu tuh Muhammad. Apa temenmu ngomong begini? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya untuk Allah, maka Allah akan lipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang lebih banyak. Ini kata Muhammad, kata orang Yahudi tadi. Lalu akhirnya tersinggung dong Abu Bakar. Abu Bakar marah, emosi, langsung dipukul tuh, ditampar siapa namanya Fanhas tadi. Nggak diterima dia, nggak terima yang dilakukan oleh Abu Bakar karena dia ditampar, dipukul oleh Abu Bakar. Fanhas pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Hai Muhammad, lihat tuh tindakan temanmu, sahabatmu Abu Bakar, dia memukul aku, padahal aku mengatakan apa yang kamu katakan gitu. Maka Abu Bakar menjawab, dia ngomong begini, ya Rasulullah, Allah itu miskin, Allah itu fakir, mereka tidak butuh Allah, tapi Allah yang butuh kepada mereka. Mendengar itu, ya kan, Fanhas ini memungkirinya. Nggak mungkin saya ngomong begitu ya Rasul, nggak mungkin. Setelah itu barulah turun ayat ini, laqad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Nah itu kan baru kita paham maksudnya apa ini. Sungguh Allah telah mendengar qaulal ladzina, orang yang ngomong begini, orang Yahudi yang ngomong begini, innallaha faqirun, sesungguhnya Allah tuh fakir, miskin, ya kan, wa nahnu agniya, dan kami ini orang-orang kaya. Inilah orang-orang Yahudi ini ngomongnya aneh aja ya, karena dia mendengar Rasulullah membaca surah Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan. Nah kan, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, namanya yang memberikan pinjaman kepada Allah berarti kan dia miskin. Allah tuh miskin, saya yang kaya, Allah nggak minta pinjaman gitu. Nah inilah karena tidak paham ayatnya. Maksud Allah memberikan pinjaman itu saking mulianya orang yang berinfak, maka Allah meminjam harta pada Allah yang ngasih harta kepada kita. Saking mulianya Allah sampai meminjam. Lalu Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Maksudnya Allah berikan pembayaran dari pinjaman yang Allah berikan dengan pembayaran berlipat ganda. Maksudnya adalah bukan Allah miskin, maksudnya bukan begitu, tapi Allah memberikan pahala yang banyak kepada orang yang berinfak, 700 kali lipat. Nah, ini orang Yahudi ngomong begitu. Memang orang Yahudi itu Pak, memang begitu sikapnya sampai kiamat begitu. Yang sekarang di Gaza Palestina kan begitu. Walaupun seluruh dunia demo apapun nggak didengarnya. Iya, 27.000 orang lebih yang meninggal dunia, yang syuhada, 27.000. Belum yang luka-luka, belum yang ngungsi, kelaparan. Waduh, Masya Allah, makin tambah terus. Sanaktubu ma qalu, kami mencatat apa yang mereka katakan. Ya, apa yang Yahudi katakan, kami catat. Nah, orang Yahudi begitu tuh. Ya, jadi begitu ngomongnya. Kami ini kaya, yang miskin itu Allah, Allah butuh kami, begitu. Astagfirullah, gimana nggak marah Abu Bakar mendengar ucapan itu.
Bukan hanya itu, mereka bukan hanya ngomong, tapi mereka pun waqaslahul anbiya, mereka membunuh para nabi. Jadi orang-orang Yahudi itu membunuh nabi, Pak. Nabi aja dibunuh. Jadi kalau sekarang orang Yahudi Israel membunuh umat Islam, ya memang jangankan kita orang biasa, nabi aja dibunuh. Nabi Zakaria itu digergaji, Pak. Nabi digergaji. Yaitu dia kan masuk ke pohon, dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Lalu setan ngomong, tuh Nabi itu ada di pohon itu. Lalu pohonnya digergaji, Pak. Keluar darah ya, terus digergaji. Ya Allah, pohon terbelah, nabinya meninggal. Itulah. Jadi nabi-nabi aja dibunuh, membunuh para nabi. Tuh, Allahu Akbar. Bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar, nabi-nabi dibunuh. Contohnya Nabi Isa kan begitu, dibunuh sama Yahudi. Cuma Allah angkat ke langit, ya kan? Yang disalib itu, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus, siapa? Pimpinan mereka sendiri. Ya, Nabi Isa mau dibunuh, Pak. Ya, yang disalib tuh. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Siapa? Pimpinannya. Tapi mereka salah paham kan ya. Kata Yesus yang dibunuh untuk menebus dosa, menebus dosa. Wa naqulu, dan kami mengatakan, zuku, rasakan oleh kalian hai orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Apa? Adzabal harik, siksaan yang sangat sakit, sangat hebat, yaitu siksaan yang membakar. Harik, adzabal harik itu siksaan yang sangat, rasakanlah hai orang-orang yang membunuh para nabi, orang-orang yang membunuh umat Islam, orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin, kami kaya. Nanti rasakan di akhirat siksaan yang sangat-sangat berat. Nah, inilah keadaan orang Yahudi ya, yang ngomong seperti itu. Kemudian Ali Imran 182. Dalika, demikianlah siksaan Allah, bima qaddamas, karena apa yang telah diperbuat aidikum, tangan-tangan kalian. Wa annallaha, dan sungguh Allah, laisa, bukanlah Allah, bizallamil abid, zalim kepada hamba-hambanya. Jadi Allah tuh gak zalim, justru orangnya yang zalim. Allah tuh maha adil. Ya, Allah tuh gak zalim. Yang zalim itu manusianya, karena mereka yang melakukan ya kejahatan, hinaan, ejekan. Ya bahkan Allah pun diejek. Allah diejek. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu punya anak, nah itu lebih hebat lagi. Jadi ejekan orang Yahudi itu, Pak, bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada Allah. Allah dikatakan miskin, ini kan ya. Lalu Allah punya anak 3 itu kan, ya kan? Nah itu. Padahal lam yalid walam yulad, Allah jawab di dalam surah Al-Ikhlas. Jadi fitnahnya ya luar biasa kepada Allah. Jadi jangan aneh kalau sekarang umat Islam ya kan seperti itu. Ya memang begitu keadaan orang Yahudi dari dulu sampai kiamat itu begitu. Ya. Makanya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela ridho ya orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kita umat Islam ikut kepada mereka. Inilah. Ya. Jadi mereka disiksa nanti di akhirat dengan siksaan yang membakar, karena bukan Allah zalim, karena ulah mereka sendiri. Aidikum, tangan-tangan kalian. Wa anna Allah laisa bizalamin, dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya, kepada zalim. Justru mereka yang zalim. Kemudian ayat 183. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, ahida, telah berjanji, ilaina, kepada kami, Allah, bahwa tidak boleh nu'mina, kami beriman li rasulin, kepada
satu orang rasul, hatta sehingga ya'tiana datang kepada kami bikurbanin dengan kurban, takulun nar yang membakar api kurban itu. Apa maksudnya? Nah ini nih. Jadi orang-orang Yahudi itu ya di dalam ayat 183 ini mereka pernah ngomong begini. Apa omongan Yahudi? Ahidallah innallah ahida ilaina. Allah telah berjanji katanya. Allah telah berjanji. Ini kata mereka nih. Ya, telah berjanji apa? Allah nu'mina li rasulin, bahwasanya kami tidak boleh beriman kepada nabi pada rasul hatta yatana bi kurbanin taqulun nar, sampai datang rasul itu membawa kurban kambing misalnya, lalu kurbannya itu dimakan oleh api dari langit. Taqulun nar, korban itu dimakan, dibakar oleh api, baru dia percaya begitu. Itu katanya siapa yang ngomong? Katanya Allah ngomong begitu, padahal enggak. Dia memfitnah Allah, bayangkan nih orang Yahudi ini. Ya kan? Ya, kata mereka Allah telah janji kepada mereka akan taat kepada Rasul kalau Rasul itu ya ngasih kambingnya dimakan oleh api dari langit. Kayak ini gitu, kayak apa namanya? Kayak film-film kan ada kan ya. Jadi kalau nyerahin kambing ke dewa-dewa itu dimakan oleh api dari langit. Ya. Nah itu kata mereka. Ya. Padahal Allah tidak pernah ngomong begitu. Mereka memfitnah Allah sampai menganggap bahwasanya mereka mau beriman kepada Rasul kalau Rasul berkurban lalu kurbannya dimakan oleh api. Nah Allah Akbar. Ini kan sampai seperti itu Pak. Inilah ucapan-ucapan orang-orang Yahudi. Kemudian menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Al-Hasan Basri dan lainnya dalam tafsir Ibnu Katsir ini jelaskan, jadi orang-orang Yahudi itu dia itu Pak harus melihat Nabi ngasih kurban kambing atau yang lainnya, lalu ditaruh di gunung, lalu ada api yang menyambar dari langit, lalu makan itu apa? Kambing itu dengan api itu memakan kambing itu. Jadi apinya di langit, bukan dibakar, jadi langit gitu. Kayak geledek, kayak petir lah gitu kira-kira. Nah kalau itu terjadi kepada Nabi Muhammad, maka orang Yahudi katanya kami beriman, kami percaya, maka kami menjadi orang Muslim, kata orang Yahudi. Nah, padahal Allah tidak pernah menjanji begitu. Qul, makanya Allah jawab. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada orang Yahudi, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rusulun, seorang rasul, beberapa rasul min qabli, dari sebelumku, dari sebelum Nabi Muhammad, yang bil bayinati, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat. Ya, Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan kitab Tauratnya. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, ya kan, dengan izin Allah. Orang buta bisa melihat dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang sakit lepra, yang waktu itu penyakit yang sangat dahsyat lah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan lewat tangannya Nabi Isa. Ada mujizat-mujizat, ada kitab Injil, tapi mereka tetap aja nggak percaya, ya kan? Wabilladzi qultum, dan dengan kalian katakan tentang kurban itu, falima qataltumuhum, maka mengapa kalian membunuh mereka semua? In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kenapa kalian membunuh para nabi kalau kalian itu benar, tunduk kepada nabi dan rasul? Kenapa kalian membunuh? Jadi artinya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir, mengapa kalian menyambut para nabi dan rasul dengan kebohongan, dengan pertentangan, bahkan membunuh para nabi dan rasul dan membuat fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian benar itu omongan, itu janji, nggak mungkin kalian membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak mungkin. Tapi kenapa kalian membunuh itu? Itulah yang orang-orang Yahudi lakukan. Nah ini Pak ayat 183. Kemudian 184.
Fa in kazzabuka, maka jika mereka mendustakanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kuziba, maka sungguh telah didustakan rusulun min qablik, rasul-rasul dari sebelum Nabi Muhammad juga sama. Ja'u bil bayinat, mereka datang dengan bukti-bukti yang nyata, mukjizat, waz-zuburi, dan lembaran-lembaran wahyu Allah, wal kitabil munir, dan kitab yang jelas, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'anul Karim. Ya, itu. Jadi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka itu memfitnah, mereka itu mendustakanmu ya Muhammad. Jadi kalau orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sama aja memang begitu. Dari sejak zaman dulu orang Yahudi itu mendustakan nabi-nabi yang lain. Nggak percaya dengan Nabi Musa, nggak percaya dengan Nabi Isa, nabi-nabi yang lain nggak percaya. Jadi Nabi Rasulun min qablik, rasul-rasul dari sebelum Nabi Muhammad, tetap mereka begitu. Ja'u bil bayinat, mereka datang dengan bukti, dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Waz-zubur, lembaran-lembaran wahyu, ya, suhub Ibrahim, suhub Musa, ya kan ya. Wal kitabil munir, dan kitab-kitab yang jelas, yang sempurna. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Tapi mereka memang mendustakannya, tidak percaya dengan apa yang Allah turunkan, Nabi dan Rasul. Ini yang dimaksud ayat 184. Ya rahimakumullah, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, baru ketemu ayatnya ya. Sering kita dengar kan ya. Ini surah Ali Imran 185. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Siapapun kita, yang kaya mati, yang miskin mati, jamaah mati, ustadz belakangan, RT mati, presiden mati, caleg mati, camat mati, semuanya pada mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ya kan ya. Kita diingetin. RT belakangan 3 hari mau kiamat. 3 hari mau kiamat. Ya, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang nggak ada yang nyolat sendiri ya. Ya, setiap kita merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mendengar ayat ini serem nih ya. Ya Allah ya Rabbana. Kita ini akan pulang Pak, karena mati itu wajib bagi yang hidup, ya kan? Semua kita mati, nggak ada yang kekal selama-lamanya. Manusia pasti mati. Ada yang baru lahir mati, ya kan ya? Ada yang anak-anak, ada yang bayi, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tua, ya kan? Ya, kadang-kadang cucunya mati duluan, engkongnya belum mati, ya kan, ada gitu emang. Yang sakit masih hidup, yang sehat mati duluan. Jadi sakit itu bukan orang mati, bukan penyebab mati. Kalau mati itu memang ajal, ya kan. Gak harus tua mati itu, yang muda, yang kecil pun mati. Yang kemarin ya Allah, belum lama ya, beberapa hari yang lalu, anak muda umur 16 tahun, anak SMK, satu keluarga dibunuh gara-gara ya ini ditolak cintanya. Cinta ditolak, bukan dukun bertindak, dia bertindak. Makanya parang Pak, malam-malam Pak. Bangun bapaknya diparang mati. Istrinya dibunuh. Lalu parahnya setelah dibunuh itu pacarnya yang menolak cintanya, keluarganya diperkosa. Jadi mayat diperkosa juga, sampai sempet-sempetnya gitu. Jadi setan ya. Bayangkan, 16 tahun Pak, 16 tahun. Anak SMK di Penajam Penajam Utara. Akhirnya dikuburnya satu liang lahat. Itu yang 5 orang kan. Ya, suami, istri, anak 3. Suami kecil juga dibunuh semua. Ya Allah, Aduh, ngeri ya. Itu sampai begitu ya teganya itu.
Ramai kan di berita kan. Nauzubillahi min zalik, ya Allah ya Rabbana. Kiamat ya orang ya Allah. Tetangga sendiri Pak, tetangganya sendiri. Nauzubillah. Sadisnya luar biasa. Kullu nafsin za'iqatul, semua kita, semua jiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini binasa, pan. Yang kekal itu hanya Allah. Rabb Allah yang mempunyai kebesaran, Zul Jalali wal Ikram, lagi kemuliaan. Jadi yang hidup itu hanya Allah. Yang terus hidup hanya Allah. Manusia, jin, malaikat sekalipun mati. Sampai malaikat yang memikul arsy Allah mati. Semua yang mati Pak. Yang terakhir mati apa dulu Pak? Itu malaikat Israfil. Ijrail itu terakhir matinya. Israfil terakhir mati. Tapi semua mati semua. Semuanya mati. Jibril terakhir, Jibril, Israfil itu mati semua. Ya, semua mati. Jadi nggak ada yang hidup Pak. Yang tetap hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Ya, dihidupkan lagi. Ya kalau nggak hidup, ya memang Allah yang sudah mengatakan itu. Jadi nggak ada awal, nggak ada akhir. Ya, Allah itu maha kekal abadi, semuanya mati, semua makhluk Allah mati. Apalagi kita manusia, jin saja, malaikat saja mati, semuanya mati. Ya, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh, ya, tuwaffawna akan ditunaikan ujurakum, pahala-pahala kalian yaumal kiamah, pada hari kiamat. Artinya adalah Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang beribadah ketika hidup di dunia. Ibnu Hatim mengatakan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah wafat, ya kan, maka sahabat berdatangan. Mereka didatangi oleh seorang yang mendengar suaranya tapi tidak terlihat sosoknya. Lalu ngomong begini, salam sejahtera kalian sungguh wahai ahlul bait, semoga rahmat berkah Allah senantiasa berlimpah pada kalian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi ada suara begitu Pak. Rasulullah wafat, sahabat takziah lah ya, pada takziah. Lalu ada dengar suaranya ada tapi nggak ada ininya, nggak ada makhluknya. Lalu membaca ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Membaca ayat ini. Sesungguhnya dalam diri Allah ada bela sungkawa dari setiap musibah, pengganti dari setiap yang binasa, penyusul dari setiap yang luput. Maka yakinlah, berharaplah hanya kepada Allah, karena musibah itu adalah pahala yang tertangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu langsung, ya, orang itu ucapin salam setelah ikut takziah membaca ayat ini. Tapi nggak ada orangnya, hanya suaranya doang. Kalau kita kabur gitu ya Allah, yang takziah suara doang gitu. Ya, apa malaikat, wallahualam malaikat apa. Lalu akhirnya Zafar bin Muhammad berkata, ayahku beritahukan kepadaku bahwa Ali bin Abi berkata, apa kalian tahu siapakah orang tadi? Ya, lalu nggak ada yang tahu kan. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, ia adalah Khidir alaihissalam, Nabi Khidir. Jadi Nabi Pak. Jadi bukan malaikat. Kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis ketika membaca ayat tadi itu Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu hadir ketika Rasulullah wafat membaca ayat ini, baca ayat Ali Imran 185 ini, ya kan? Ya kan? Nah ini, masya Allah. Faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Faza, nama faza dari sini berarti ya. Faqad faza,
maka sungguh dia telah beruntung, dia sukses. Artinya adalah kalau orang itu selamat dari neraka, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Iqra'u in syi'tum. Faman ja'anin nar wa khilal jannah faqad faz. Tempat untuk sebuah cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bacalah oleh kalian ayat ini. Faman jujiya anin nar wa khilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, maka yang dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurun. Tidaklah ya kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, dunia ini hanya menipu, Pak. Ya kan, dunia ini sangat kecil. Tapi kebanyakan bal tu'sirunal hayatud dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal dunia itu padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi dunia ini adalah dunia itu mataul gurur, kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu. Dunia ini akan lenyap, ya, akan lenyap. Dunia ini akan hilang, lenyap. Apa sih dunia? Harta, tahta, wanita, Toyota, onta, itu dunia tuh ya. Itu namanya dunia yang membuat orang jadi buta. Itu ya, Allah Akbar. Itu yang buat orang jadi buta. Aduh, nggak ada apa-apanya. Ya, walaupun senang sesaat, walaupun kaya sesaat, ya sesaat aja dunia ini, sangat singkat. Ya, Allah, kita diingatkan oleh Allah jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Orang sekarang pada berebut dunia, tapi dunia nanti ditinggalkan kan? Ya, Allah. Terakhir ayat 186. Latub lawunna fi amwalikum. Sungguh kalian diuji di dalam harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan diri-diri kalian. Jadi Allah uji dengan harta. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, Pak. Yang kaya apakah bersyukur, yang miskin apakah sabar, diuji oleh Allah dengan harta. Ya kan? Jadi yang sukses yang mana? Yang sukses adalah ajaban diambil mukmin. Ajaib orang beriman. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia sabar. Nikmat syukur, ya kan? Musibah sabar. Kaya syukur, miskin sabar. Yang hebat miskin syukur, wah itu hebat. Ya, yang hebat musibah syukur, itu hebat. Kalau orang miskin sabar ya kemana lagi, Bang? Ya. Kalau kaya bersyukur, ya biasa. Yang hebat orang miskin syukur, orang musibah syukur. Kenapa dia bersyukur? Karena Allah sayang luar biasa kepada kita, pada hambanya. Seperti Nabi Ayub tuh, kaya jatuh miskin, sehat jatuh sakit, tapi dia bersyukur dengan sakitnya, bersyukur dengan miskinnya. Wah, susah apa ini? Kalau orang bersyukur dengan sakit, bersyukur dengan musibah, bersyukur dengan miskin, oh iman udah luar biasa. Imannya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Allah Akbar. Tuh, wa anfusikum, Allah uji dengan diri kalian. Allah uji dengan diri kita nih. Allah uji dengan harta, Allah uji dengan diri kalian. Ya, harta ini ujian yang luar biasa, Pak. Ya, diuji kita kan. Ada yang orang menghalalkan segala cara supaya kaya, ada orang supaya banyak uang, ya kan? Itulah na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, lupa dibalik-balikin. Ya, jadi ayat 186 itu kita diingatkan Allah uji kita dengan harta, Allah uji dengan diri. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin.
kami uji kepada kalian semua dengan sedikit rasa takut. Takut melarat, takut susah, takut miskin, walju lapar, wa naqsinal amwal kekurangan harta, wal anfus jiwa sakit-sakitan, wasamarat kurang buah-buahan. Wa basyiri sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kurang harta, dengan jiwa, kurang jiwa, Allah uji itu. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, diuji kita. Ya Pak ya. Maka yang mudah-mudahan kita lulus dari ujian Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Bukan siapa yang terbanyak hartanya, bukan siapa yang tertinggi jabatannya, siapa yang terbaik amalnya. Tuh, kita diuji semuanya. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang punya jabatan diuji, yang rakyat biasa diuji. Semua diuji. Maka hidup ini adalah ujian. Luluskah kita nanti di akhirat nilainya? Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab. Ya, yaitu siapa? Umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa, Zabur, Taurat, Injil. Itu kan umat sebelum Nabi Muhammad yang dapat kitab. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik menyekutukan Allah, orang jahiliyah yang menyembah patung. Azan kasira, dengan ujian caci maki, hinaan yang sangat-sangat banyak. Yang sangat-sangat banyak. Artinya adalah ayat ini awalnya ditujukan kepada orang-orang beriman ketika tiba di Madinah, hijrah sebelum terjadi perang Badar. Sebagai hiburan buat mereka atas gangguan, siksaan dari orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang syirik, musyrik, orang-orang jahiliyah Arab Quraisy. Allah memerintahkan kepada mereka untuk sabar dan memberikan maaf, ya, menghilangkan supaya rasa duka itu hilang. Ya kan? Allah Akbar. Dalam penafsiran ayat ini juga Imam Bukhari menyebutkan dari Ju'ri, ya, Usama bin Zaid menceritakan bahwa Rasulullah memiliki seekor keledai yang di atasnya terdapat pelana dari berudru, sedang Umamah bonceng di belakang dengan tujuan menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang berada di Bani Haris sebelum peristiwa Badar, sehingga beliau melewati suatu majlis yang terdapatnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Terjadi sebelum Abdullah ini masuk Islam. Ternyata dalam majlis tersebut campur orang Islam, orang musyrik, penyembah patung, ahlul kitab, orang Yahudi. Dalam majlis tersebut terdapat Abdullah bin Ruwaha. Ketika majlis tersebut dipenuhi oleh debu yang diterbangkan hewan, maka Abdullah bin menutupi hidungnya dengan sedang saya berkata, jangan menyiapkan debu kepada kami. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, lalu kemudian turun dari keledai. Setelah itu beliau menyuruh kepada penyembah Allah serta membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Abdul bin Saud berkata, wahai saudara, tidak ada sesuatu yang baik dari apa yang kau katakan itu. Jika apa yang kau katakan itu yang benar, maka jangan engkau mengganggu kami dengan kata-kata itu di majelis kami. Lanjutkan saja perjalananmu itu, ceritakan saja kepada orang yang datang kepadamu. Kemudian Abdullah bin Wahab berkata, kami menerimanya ya Rasulullah, dengarkanlah kepada kami hal itu dalam majlis-majlis kami, karena kami menyukai perkataan tersebut. Maka antara orang Islam, orang munafik, orang ini saling menghardik sehingga terjadi berantem, bentrok fisik, carok. Nah, kayak begitulah. Ya, yang lagi ramai juga kan di Madura tuh ya. Hanya gara-gara tersinggung orang saling bunuh dengan celurit. Nauzubillah. Hanya gara-gara tersinggung, Pak. Ya, pakai celurit, ya Allah. Nauzubillah. Jadi banyak yang meninggal kan. Allah, nauzubillah. Perang celurit, carok namanya ya, di Madura. Wahai Sa'ad, apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan Wahab? Wahab adalah Abdullah bin Sawai, Abdullah bin Ubay. Maafkanlah ya Rasulullah, maafkan dan biarkan saja mereka. Demi Rabb yang menurunkan kepadamu Al-Quran, Allah telah datang kepada dengan membawa kebenaran. Penduduk perkampungan telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin.
Nah ya itu. Ini ayat ini berkenaan dengan keadaan seperti itu kayak nah ini. Nah, kemudian ya di ujung ayat wa in tasbiru, jika engkau sabar ya Rasulullah, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa inna zalika min azmil umur, maka sungguh demikian itu termasuk hal-hal yang wajib dilaksanakan, yang patut diutamakan. Ya itu ya. Jadi jika Rasulullah sabar bertakwa, kalau kita sabar bertakwa dengan keadaan kita, maka ya sungguhnya demikian itu adalah hal yang mesti kita laksanakan, azmil umur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada minggu depan ayat 187.